Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, kita akan berdoa dulu supaya hati saya tenang, hatimu tenang, dan hati kita semua tenang. Ya, jadi sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa. Dan saya mohon ketua kelas Alfian ya untuk pimpin doa kita semua. Alfian silakan. Semuanya mengawali belajar pada doa. Baik, terima kasih. Arifun. Sudah kita sudah berdoa, kita juga sudah menanyakan kabar, tapi belum upload tahu saya belum mengecek kehadiran kalian semua. Katanya dengar ada yang tidak hadir, betul ya? Yang tidak hadir siapa? Ya Feni, terus apa lagi? Ya Feni, Wadanata. Berapa orang yang tidak hadir? 4 orang. Kenalannya sakit apa? Sakit apa? Oke, yang sakit mari kita doakan semoga berkah baik. Jadi semoga bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik, masih ingat pembelajaran minggu lalu sebelum kita masuk di materi hari ini kita sudah belajar apa saja? Teks prosedur, terus teks proposal. 2 materi, ada yang masih ingat? Suci, boleh? Apa yang kamu ingat? Oke, teks proposal. Oke, usulan. Elsa? Bagaimana El? Sedikit saja. Oke, baik. Tadi kita sudah coba membahas materi ceramah, kemudian skill-skill sedikit atau ceramah ya. Hari ini kita akan coba membahas tentang struktur dan kaidah pembahasan sebelum kalian berbicara atau memberikan teks ceramah. Kita akan belajar dulu tentang struktur. Perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran untuk materi pada pagi hari ini. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu. Ada kata kerja mampu. 1. Mengidentifikasi isi dan struktur teks ceramah. 2. Mengidentifikasi kaidah kebahasaan. Berarti ada 2 hal yang harus dibahas dan harus kalian ketahui, harus kalian kuasai setelah keluar dari ruangan ini. Oke, ini terkait dengan tujuan. Terkait dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, seperti yang sudah saya katakan, kita akan membahas terlebih dahulu tentang struktur teks ceramah. Terkait dengan struktur teks ceramah. Nanti saya minta perwakilan 1 orang dari setiap kelompok untuk menjelaskan apa itu struktur teks ceramah. Kelompok 1 Elsa, ya. Kelompok 1 Elsa dan tim. Kelompok 2 ada Emi dan tim. Kelompok 3 ada Lulu apa Lulu? Lulu. Dan ada Lulu dan tim. Kemudian kelompok 4 ada Suci. Kelompok 5 ini. Oke, kelompok 5 ada Tika dan tim. Ini kelompok. Nah, oke. Bambang dan tim kelompok terakhir. Oke. Yuk, silakan di cari dulu. Ada yang bersedia? Oke. Perkenalkan nama dulu dari kelompok berapa?
Boleh satu saja, satu struktur saja, nanti yang lain mengulangi. Dan apa yang harus menjelaskan? Struktur berapa? Struktur ceramah di atas juga pakai yaitu berbulan. Oke. Jadi membuka, mengantar, membuka dan mengantar. Terus, nah, saya sudah membagikan LKPD dengan kelompok berapa? Kita juga sudah bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kira sendiri 7, atau Pak? Sudah dibagi menjadi itu menjadi 7 kelompok. 7 kelompoknya juga sudah saya berikan LKPD masing-masing. Sudah dapat LKPD-nya? Kalau sudah, silahkan dibaca dulu di bagian pertama. Di LKPD yang kelompok kalian sudah pegang masing-masing, di situ juga sudah dijelaskan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. KD-nya 3.6, kemudian indikator pencapaiannya 3.6 dan 3.6.2. Tujuan pembelajarannya itu yang saya sampaikan tadi. Kalian harus bisa menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Oke. Kemudian di lembar tugas selanjutnya itu sudah membahas tentang struktur. Oke. Apa itu struktur? Berapa struktur dari teks ceramah? Nah, silakan kalian baca dulu di LKPD dulu. Oke. Silakan dibaca. Kalian pentingkan struktur teks ceramah itu. Oke. Teks ceramahnya di mana, Pak? Ada di LKPD juga. Di LKPD juga ada. Oke. Mengerjakannya di mana? Langsung saja di LKPD. Silakan bekerja kelompok untuk mengisi LKPD yang sudah saya berikan. Oke. Pertanyaan saya ingat ini kerja kelompok bukan kerja sendiri. Namanya kerja kelompok semua harus ikut, semua harus bertiga. Kalau jumlah kelompoknya ada 5, kemudian yang dicari 3, berarti ada 1 orang yang mencari 1 struktur, ada 2 orang yang mencari 1 struktur. Itu caranya. Jadi kerjanya harus Langsung lagi ya. Oke, Oke, dia fair. Nanti kalau saya tunjuk kelompok 1 dulu, kelompok 1 Pak, kelompok 7 dulu, kelompok 7 Pak. Kita undi saja. Silakan disiapkan. Ya, maju bersama.
Baik, kita tuh refleksi. Oke, apa itu refleksi? Refleksi itu pertanyaannya adalah apa yang kalian dapat hari ini, kemudian apa yang perlu kalian koreksi hari ini. Pertanyaannya cuma dua, apa yang kalian dapat pada hari ini. Elsa, ya, silakan Elsa. Ya, silakan ya. Apa yang kamu dapat hari ini? Oke. Mengenai materi, pengertian ceramah, struktur keadaan bahasa Afrika, serta mental sekitar dari mental, melatih mental, Melatih mental. apalagi presentasi tadi. Oke, good. Terus apa yang kurang atau apa yang lebih? Harusnya bagaimana? Ada yang kurang nggak dari proses kita dari awal ke akhir? Nah, ada yang kurang atau sudah pas? Sudah cukup. Oke, jadi terima kasih Elsa. Boleh tepuk Elsa. Oke. Mulai dari awal sampai akhir kita sudah menjalani ini, sudah melewati proses ini, ya. Mulai dari struktur, kemudian dari pembahasan, capek? Apa? Dulu capek? Lelah? Lelah. Nggak apa-apa. Capek, lapar, lelah itu bagian dari proses. Silakan berikan applause untuk dirimu sendiri. Sudah melalui proses ini, itu penghargaan untuk dirimu sendiri. Baik, untuk pertemuan berikutnya di awal saya sampaikan tagihan pertama ada 3 ternyata. Pertama analisis struktur kaedah bahasa, kedua membuat teks selamanya, ketiga praktik selamanya. Jadi ada 2 tagihan. Minggu depan, minggu depan kita akan coba membangun kerangka teks ceramahnya menggunakan mind mapping atau peta konsep. Pernah dengar? Belum? Oke, nanti silakan searching dulu di web atau di internet. Ya, untuk di pertemuan berikutnya kita akan coba mulai membuat seperti apa teks ceramah itu, bagaimana membuat kerangkanya dari isu-isu aktual menggunakan peta konsep atau mind mapping. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Cukup. Baik, kalau cukup, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalian luar biasa, terima kasih semangatnya, energinya. Saya akhiri.